Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Gimnastiar dengan NIM 6670230052. Saya di sini ingin membahas atau mereview jurnal terkait perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja, analisis peran kebijakan nasional dan kolaborasi regional dalam mengurangi eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia. Nah, sebelumnya udah pada tahu kan terkait perdagangan manusia itu seperti apa, sudah terbayangkan karena kan emang sedang marak-maraknya gitu, apalagi banyak di berita gitu kan, banyak seliweran lah kalau bahasa bahasa sininya gitu, banyak bermunculan terkait perdagangan manusia apalagi di Kamboja. Nah, perdagangan manusia itu sudah menjadi kejahatan transnasional gitu yang semakin hari semakin kompleks, khususnya dalam hubungan Indonesia dan Kamboja. Nah, artikel ini tuh mempersoalkan perdagangan manusia tidak hanya sebagai kriminal semata, tapi juga sebagai persoalan kebijakan publik, diplomasi internasional, dan juga pelindungan hak asasi manusia. Nah, artikel ini tuh memfokuskan sejauh mana sih kebijakan nasional Indonesia dan kolaborasi regional gitu, terutama dalam melalui ASEAN dan UNODC gitu, kayak mampu mengurangi eksploitasi pekerja migran Indonesia di Kamboja gitu. Nah, artikel ini tuh punya domain power gitu, of power gitu. Dia tuh terletak pada kemampuan mengaitkan fenomena perdagangan manusia dengan perkembangan teknologi digital. Nah, artikel ini tuh menjelaskan bahwa perdagangan manusia itu telah mengalami transformasi modus dari eksploitasi konvensional menuju eksploitasi berbasis digital seperti online scam dan industri judi daring gitu. Karena kan sekarang juga banyak ya, kayak embel-embel kerjanya enak nih, ada pekerjaan nih, ternyata pas udah ngelamar terima tertipu gitu, ternyata dibawa ke Kamboja dan pada akhirnya terjadinya eksploitasi, bahkan bisa nyampe hilang nyawa gitu kan, apalagi judol, sangat kacau lah. Nah, dari situ tuh artikel ini tuh ya sangat relevan lah, apalagi di zaman sekarang, tahun sekarang gitu. Dengan dinamika kejahatan transnasional kontemporer, khususnya di Asia Tenggara, terkait perdagangan manusia ini gitu. Nah, artikel ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, analitis dengan merujuk pada model Creswell. Nah, data diperoleh ini tuh dari sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, laporan lembaga internasional, dan juga artikel ilmiah gitu. Nah, metodenya itu digunakan karena isu yang dikaji bersifat kompleks dan multidimensional yang melibatkan berbagai aspek gitu, baik hukum, politik, dan juga hubungan internasional. Nah, meskipun tidak hanya menyajikan data lapangan primer, tapi kekuatan metodologi dalam artikel ini tuh terletak pada analisis tematik yang sistematis gitu. Nah, penulis ini juga mengaitkan berbagai literatur dan dokumen kebijakan untuk membangun argumentasi yang konsisten. Tapi memang memiliki keterbatasan dalam data primer juga menjadi catatan penting gitu, karena membuat temuan lebih bersifat normatif dan juga daripada empiris gitu. Nah, artikel ini juga sangat memfokuskan atau membahas terkait kontribusi paling menonjol gitu dalam menghadapi perdagangan manusia ini gitu. Nah, artikel ini tuh menunjukkan bahwasannya Indonesia secara normatif telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tapi hasil kajian memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara regulasi dan implementasi di lapangan. Nah, dengan begitu lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya aparat, serta kurangnya pemahaman terhadap pola kejahatan digital menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan nasional. Itu man power of penghambatnya gitu. Nah,
dalam konteks hubungan Indonesia Kamboja ini itu artikel ini tuh menegaskan bahwasannya diplomasi bilateral masih bersifat reaktif gitu. Pemerintah Indonesia umumnya baru bertindak setelah kasus perdagangan manusia mencuat dan menimbulkan perhatian publik. Padahal kan menurut artikel ini juga diplomasi seharusnya bersifat preventif gitu, dengan memperkuat mekanisme pengawasan, pertukaran data, dan kerjasama penegakan hukum sejak tahap pra keberangkatan pekerja migran. Nah, pembahasan mengenai peran ASEAN juga disajikan secara kritis gitu, karena meskipun ASEAN telah memiliki aktif gitu sebagai instrumen regional, implementasinya dinilai belum optimal gitu, belum secara optimal. Nah, artikel ini juga menunjukkan bahwa aktif itu lebih banyak berfungsi sebagai komitmen normatif daripada instrumen operasional yang efektif. Nah, perbedaan sistem hukum, kapasitas negara anggota, dan lemahnya mekanisme pengawasan menjadi kendala utama dalam penerapan aktif ini di tingkat nasional. Nah, dengan begitu Indonesia diposisikan sebagai aktor penting yang seharusnya mendorong harmonisasi kebijakan perlindungan pekerja migran di kawasan. Nah, kontribusi penting lain juga dalam artikel ini tuh mengenai peran UNODC. Nah, penulis menilai bahwa atau artikel itu menilai bahwa UNODC itu berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan global dan implementasi nasional melalui pelatihan, penyediaan data, dan fasilitas kerjasama bilateral. Nah, UNODC ini juga membantu menutup celah koordinasi antara Indonesia dan Kamboja. Nah, bahwasannya juga artikel ini tuh memberikan pembahasan mengenai kalau misalnya kolaborasi dengan lembaga internasional mampu meningkatkan kapasitas negara, tapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan struktural di tingkat domestik gitu. Nah, artikel ini juga sangat menyoroti gitu bahwasanya transformasi perdagangan manusia ke ranah digital, media sosial, dan platform daring dimanfaatkan sebagai sarana perekrutan korban yang seringkali sulit gitu untuk dilacak oleh aparat penegak hukum. Nah, artikel ini juga memiliki sebuah argumen gitu bahwasannya pendekatan hukum konvensional tidak lagi memadai, sehingga diperlakukan integrasi antara kebijakan TPO dan regulasi cyber. Nah, dalam konteks ini tuh gagasan diplomasi digital menjadi salah satu tawaran konseptual penting dalam artikel ini gitu. Nah, ya itu saja yang bisa saya bahas atau saya review pada jurnal mengenai perdagangan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rifki Gimnastiar atau biasa dipanggil Gi. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.